pidato Putri pas pesta ulang tahunnya Rafin tuh bagus banget gak sih? Iya, keren banget gak sih Putri itu? Dia tuh benar-benar mewakili perasaan kita semua. Bener banget. Aku juga salut banget sih sama dia karena dia berani speak up. Apalagi yang dia singgung itu keluarga Rafin kan? Beneran banget sih kalau Putri sekarang jadi pembicaraan satu sekolah tentang keberaniannya dia. Kok bisa ya? Putri berani nyindir keluarganya Rafin? Padahal kan keluarga Rafin itu pejabat paling tinggi kan di negara ini? Jelas lah. Putri itu kayak gak suka deh tamunya direndahin kayak gitu. Pastinya. Apalagi omongan mamanya Rafin itu nyelekit banget ngat. Tapi kata-katanya Putri itu bener-bener berkelas gitu loh. Kayak orangnya. Yes. Vin, sampai kapan sih bapak lo itu bakal nyuruh kita berangkat bareng ke sekolah? Gue males banget ya. Harus satu mobil setiap hari sama orang bebal kayak lo. Sejujurnya gue juga udah muak satu mobil sama lo, Vel. Ngeliat lo bawaannya pengen emosi terus. Makanya, lo bilang sama bapak lo dong, Vin. Untuk misahin tumpangan kita berdua. Gak bisa. Gue gak bisa nolak perintah dari bapak gue. Kan gue udah bilang sama lo. Itu mah lo yang aja yang cemen, Vin. Orang bapak lo senyum terus kan? Bapak lo kelihatan ramah banget lo, Vin. Ternyata lo polos juga ya, Vel. Pokoknya jangan bilang ya kalau gue gak pernah peringatin tentang bapak gue ke lo. Kayaknya kalau dilihat-lihat ya, Putri itu orangnya lebih bersinar gak sih dibandingin sama Rafin? Iya, aura Putri itu jauh lebih mewah gak sih daripada Rafin? Padahal Rafin kan tuan rumahnya, tapi kayak Putri ya yang punya acaranya. Vin, denger tuh, lo lagi dibandingin loh sama Putri. Apa-apaan sih mereka? Bisa-bisanya ya, anak pejabat tertinggi di negara ini, sekali lagi, di negara ini, dibandingin sama anak rakyat jelata seperti Putri. Mereka tuh gak bosan apa? Ngebicarain Putri Sultan Abal-Abal itu. Harusnya ya, yang diomongin itu aku. Karena aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Rakyat jelata sih, pasti ngomonginnya si Sultan Abal-Abal. Lihat aja ya, kalian semua bakal balik berpihak sama gue, bukan sama Putri si kaum rendahan itu. Setuju? Pokoknya lo harus bisa ngebalikin kepercayaan orang-orang kalau lagi, Vin, supaya kita bisa ngehancurin Putri Sultan Abal-Abal itu. Kalian juga ngerasa gak sih, Mamanya Rafin itu tampilannya doang cantik, tapi kata-katanya masuk banget. Bener banget. Gimana ya kalau gue jadi menantu mamanya Rafin? Kayak tiap hari deh gue ngebatin. Coba banget sih mimpi lo buat jadi mantunya Tante Bianca. Tapi kalau jujur sih, gue setuju ya sama pemikiran lo. Astaga, Vin. Mereka sampai ngomongin mama lo juga loh. Kalau gue jadi lo, pasti gue sakit hati banget sih, Vin. Vin, lo mau kemana, Vin? Sebisanya ya, gue ditinggalin gitu aja sama Rafin. Baik para Dewan Guru, untuk hari ini sekian yang bisa saya sampaikan ya. Maka dari itu, rapat guru hari ini resmi saya selesaikan. Terima kasih ya para guru. Bagus sekali ya Bu program sekolahnya ya Bu. Saya jadi penasaran loh, siapa yang bakal terpilih untuk program itu? Iya loh Bu, sama saya juga. Apalagi ini baru pertama kan programnya di sekolah ini. Usulan Bu Sur memang bagus sekali ya Bu. Kalau menurut Ibu, siapa nih murid yang bakal terpilih untuk mewakili programnya itu? Kalau menurut saya sih banyak ya Bu. Tapi kalau dari hati saya yang paling dalam, itu loh Bu, murid yang namanya Putri Anabel. Dia kayaknya yang paling cocok buat program ini Bu. Putri Anabel? Anak kelas 10C itu ya Bu? Saya juga sama Bu, saya suka sekali loh sama murid itu. Dari sikapnya, etikanya, itu benar-benar bagus sekali murid itu. Oh iya Bu, kemarin saya dengar gosip, katanya Putri Anabel ini juga jadi pembicara yang baik, tahu nggak sih Bu? Di pesta ulang tahunnya Rafin kemarin. Rafin? Anak dari keluarga Mandala itu ya? Maksud Ibu, pembicara yang baik itu si Putri maksudnya gimana ya Bu? Dari yang saya dengar sih ya Bu,
si keluarganya Rafin itu semacam merendahkan para tamu gitu kemarin. Tapi akhirnya si Putri Annabel ini dia maju ke depan panggung kan Bu, dan dia speak up tentang keluarga Rafin yang merendahkan para tamu. Pokoknya pemberani banget sih Bu, si Putri ini. Wah, berani sekali ya si Putri itu. Saya jadi makin suka sama Putri. Apalagi dia tuh orangnya cantik, baik. Bapaknya juga pejabat tertinggi di kota Jakawarna kan. Itu rakyat pada suka banget loh sama bapaknya. Ternyata banyak juga ya orang yang menyukai Putri Annabel. Memang tidak salah saya mendukung anak itu. Kalau saya sih sudah jelas ya Bu, bakal pilih Putri. Karena dari sifatnya, sikapnya, perilakunya, semua perfecto. Saya suka sekali sama anak itu. Saya juga sih mendukung Putri ya Bu. Karena dari kisah hidupnya itu bisa menginspirasi banyak-banyak murid di sekolah ini. Ibu Bro milih Putri? Kalau saya boleh saran ya Bu, lebih baik pilih Rafin aja. Karena papanya itu adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Orang tuanya punya pengaruh yang sangat besar. Jadi lebih baik milih Rafin gak sih daripada milih Putri? Kalau masalah kandidat sih ya bebas ya Bu. Kalau saya sih milihnya Putri ya, karena dari sikapnya semua sudah sangat bagus sekali. Iya, kami juga sering banget tahu nggak Bu dengar kabar tentang Putri ini. Dan kabarnya itu selalu hal-hal yang positif gitu loh Bu. Makanya kami yakin untuk mendukung Putri Annabel dalam program ini Bu. Tapi ibu-ibu nggak takut sama orang tuanya Rafin? Secara kan orang tuanya Rafin itu adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Kalau kita nggak milih Rafin, nanti orang tuanya geram loh. Lebih baik main aman aja nggak sih? Kita pilih Rafin aja ya, daripada pilih Putri Annabel itu. Akhirnya bisa menikmati bakso ini setelah pelajarannya busur. Benar banget, mana kita tadi dikasih tugas yang banyak banget kan dari busur. Untuk kita sempat ngerjain. Kalau nggak mungkin kita bisa istirahat sekarang. Ya udah, yuk makan baksonya yuk, nanti keburu dingin lagi. Put, King, ada apa King nyari kesini King? Aku mau makan bareng, boleh kan? Boleh banget lah King. Toh kantin ini buat semua orang kan, jadi nggak perlu izin buat makan di sini King. Enggak, aku takutnya ganggu waktu kamu sama teman-teman kamu Put. Duh, enggak lah King. Masa kita terganggu sama sahabat kita yang mau bermesraan sama pacarnya? Bener, kita malah seneng tau gak sih kalau kamu sama Putri bareng terus. Kita mah fine-fine aja. Tuh King, kamu denger aja dari Sari sama Jessica. Jadi kamu gak usah gengsi ya King. Ya deh, siapa pacarku? Cie, so sweet banget deh couple satu ini. Iya, sampai lupa tuh sama baksonya. Iya, hampir aja baksonya jadi dingin. Oh ya King, kamu tak pesenin bakso juga? Gak usah, aku udah bawa bekal sendiri. Kamu lanjut aja makannya, nanti keburu bel masuk dan kamu belum makan nanti. Iya juga ya. Ya udah, Sar, Jess, ayo kita makan. Kalian kok udah habis? Kok nggak nungguin aku? Kamu lama banget sih soalnya Put ngobrol sama King. Jadinya kita udah selesai makan dari tadi. Niatnya kan mau makan bareng sama kalian, malah ketinggalan deh sekarang. Makan sama aku aja. Sini biar aku suapin. Yaudah deh, walaupun gak sama teman-teman, sama King pun jadilah. Tuh, langsung balik lagi deh moodnya. Emang ya, pawangnya Putri satu ini overpower banget. Kenyang juga. Makasih ya, King. Iya, sama-sama. Putri, kebetulan banget ya kita ketemu di sini, Dek. Iya, Kak. Ada apa ya, Kak? Kemarin di acara ultahnya Rafin kamu berwibawa banget, Put. Berkelas gitu. Bener, menurut kita ya, kamu jauh lebih keren daripada si Rafin. Aura kamu tuh bener-bener bersinar banget, tau gak sih, Dek? Iya deh Putri, kita jadi pangling banget, tau gak sih, Dek? By the way, makasih ya, Dek, sudah mau mewakili isi hati kita, Dek. Iya, Kak, makasih juga ya pujiannya, Kak.
Rafin pulang. Anak bapak sudah pulang. Tapi kenapa muka kamu terlihat sangat lemas dan murung seperti itu? Iya, jangan bilang kamu ada masalah di sekolah. Rafin lagi kesel sama pesta ulang tahunku kemarin. Loh, memang ada apa, Rafin? Pesta ulang tahun kamu kan sangat bagus sekali kemarin. Malahan sangat meriah sekali. Betul. Harusnya kamu senang, Rafin. Karena ulang tahunmu yang mewah itu, kamu harusnya jadi pusat perhatian di sekolahmu. Benar itu. Jadi bagaimana kondisi kamu sekarang, Rafin? Pastinya banyak yang memuji kamu kan? Di SMA negeri swasta itu. Enggak, Pak. Bu. Nggak ada yang muji pesta ulang tahunnya Rafin. Malahan, Rafin dibandingin sama putri kaum rendahan itu. Karena putri berani nyinggung keluarga kita. Apa? Anak kita dibandingkan sama orang itu? Memang benar ya? Wah, jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak itu sangat mirip sekali dengan bapaknya. Yang so peduli dan so perhatian dengan orang-orang. Rafin juga kesel banget. Bisa-bisanya ya, putri ngambil ketenaran yang harusnya Rafin dapat. Dan bapak nggak mungkin dibaca kan, Pak? Benar, Suryo. Kita harus cari cara supaya anak dan keluarga sampah itu jerah untuk mengganggu keluarga kita. Tenang saja, Bapak sudah pikirin cara agar orang itu kapok berurusan dengan keluarga kita. Bagaimana rencana itu? Pertama, kita jatuhkan namanya Putri. Nanti orang-orang pasti akan hilang kepercayaannya dengan dia. Setelah itu, nama Raja pasti bakal ikut terseret. Itu ide yang bagus. Rafin yakin sih, idenya itu bakal berhasil. Terus, gimana cara kita menjatuhkan namanya Putri? Sepertinya kita nggak punya celah untuk mencari keburukannya dia. Ya makanya, kita harus menggiring opini-opini palsu. Dan Bapak akan membuat kamu, Rafin, menjadi ikon teladan sekolah. Akan murid teladan. Ya, dengan itu orang-orang bakal tersanjung dengan kamu. Dan kamu bisa membalas perbuatannya Putri. Bagus juga ya rencananya. Pokoknya Rafin mau Putri membayar apa yang dia udah lakuin. Bagus sekali, Rafin. Ibu suka semangat kamu. Yang penting, rencana ini harus berhasil. Karena ini adalah kesempatan emas buat kita. Tidak usah dipikirin, Bianca. Aku akan pastikan rencana ini akan berhasil dan membuat nama keluarga kita jadi naik. Akhirnya sampai juga di sekolah. Ternyata enak juga ya naik mobil. Kalau naik helikopter rasanya lama banget. Besok-besok aku minta izin naik mobil aja deh sama papa buat ke sekolah. Pagi, King. Kamu baru sampai juga? Ya, agak telat tadi. Soalnya agak macet di jalan. Oh iya, tadi macetnya emang agak parah. Untung belum bel ya, King. Ya. Tas kamu kelihatannya berat. Ya nih, King. Soalnya nanti bakal ada praktek seni. Jadi barang bawaannya banyak. Kasih aku yang bawa tas kamu. Biar aku sekalian anterin ke kelas. Gak usah, King. Lagian kelasku kan deket. Jadi aku bisa bawa sendiri kok. Gak begitu berat sebenarnya. Udah, kamu bawa aja tasmu sendiri, King. Gak apa-apa. Aku kuat. Kasih aku bawa tas kamu, Put. Ya udah deh kalau kamu maksa, King. Nih. Astaga. Kok bisa tas yang Putri seberat ini? Dia bawa apa ya? Jangan uang aja isinya. Maaf ya kalau agak berat, King. Ya. Selamat pagi semuanya. Sebentar lagi Ibu akan menyampaikan pengumuman yang sangat penting sekali.
Maka dari itu, seluruh murid harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Sekali lagi, kepada seluruh murid harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Terima kasih. Ada apa ya? Pusar pagi-pagi gini mau ngasih pengumuman ke kita. Aku juga nggak tahu. Yang pasti kita harus ke kelas buat naruh tas. Ya King, pasti Sari sama Jessica udah ngumpul duluan di lapangan. Ayo King, kita ke lapangan juga. Yes, ada apa sih? Kenapa Pusar pagi-pagi udah ngeganggu kita-kita ini? Pusar kira-kira mau ngasih pengumuman apa ya Rexa? Gak tahu. Kayaknya cuma pengumuman tentang pemenang lomba gitu deh. Putri kenapa sih? Tiap ada pengumuman kayak gini selalu ngilang orangnya. Biasalah Sar, palingan Putri itu telat. Nanti juga bakal datang pagi teman-teman. Tuh kan bener bakal datang. Panjang umur kamu Put. Kamu kemana aja sih Put? Perasaan telat mulu deh kamu. Kebetulan hari ini gue diantarnya naik mobil. Soalnya mesin helikopterku agak bermasalah gitu. Dan kebetulan juga tadi agak macet di jalan. Kayak aku telat deh datangnya. Wah, pantas. Tadi kita nggak ngeliat helikopter mendarat di lapangan. Ternyata lagi rusak toh. Baik anak-anak, karena semuanya sudah berkumpul ya di lapangan sekolah, maka dari itu ibu akan menyampaikan pengumumannya sekarang. Jadi anak-anak, SMA negeri swasta akan mengadakan proyek yang istimewa, yaitu proyek generasi emas. Generasi emas? Apaan itu? Gak tahu. Aku juga baru dengar kali ini, Barah. Generasi emas? Kedengarannya menarik. Jadi anak-anak, proyek generasi emas sekolah ini adalah proyek untuk menentukan satu murid. Hanya satu murid ya anak-anak ya. Untuk menjadi contoh kepada seluruh murid-murid yang ada di SMA negeri swasta ini. Jadi, murid yang paling inspiratif, paling disiplin, dan paling berprestasi akan menjadi generasi emas SMA negeri swasta. Untuk memilih satu murid ini, nanti akan diadakan voting. Jadi kalian harus mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya untuk menjadi generasi emas SMA negeri swasta. Wah, pasti bakal tegang banget sih. Pas pemilihan, kira-kira siapa ya yang bakal dapat gelarnya itu? Udah jelas deh Putri nggak sih? Menurutku dia sih yang paling layak masuk nominasi. Setuju banget. Terlebih Putri itu baik hati dan baik banget kan yang suka sama dia. Put, baik juga loh yang dukung kamu buat masuk nominasi, Put. Aku juga setuju banget, Put. Kalau kamu dapat gelarnya itu, nama kamu tuh bakal baik banget di sekolah. Gimana ya teman-teman? Sejujurnya aku ragu bisa dapetin gelar generasi emas itu. Ya ampun, kamu aja belum nyoba loh, Put. Gimana kita bisa tahu kamu tuh layak atau enggak, Put? Jadi menurut kalian aku ada kesempatan buat masuk nominasi? Jelas ada lah, Put. Jalan kamu tuh sebenarnya udah terang banget, tapi kamunya aja tuh yang ragu buat melangkah. Udah jalanin aja, Put. Wah. Kesempatan yang bagus nih. Lo pastinya bakal masuk nominasi kan, Vin? Pastinya. Apalagi gue adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Pasti gue bakal masuk nominasi lah. Apalagi gue itu adalah orang yang sangat disiplin dan inspiratif. Dan juga bapak gue adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sudah pasti gue bakal masuk nominasinya. Bagus deh kalau lo pede. Kalau Allah bisa masuk nominasi, kita bisa nginjak-nginjak si Putri Sultan Abal-Abal itu. Bukan kalau lolos, tapi gue pasti bakal lolos. Dan gue bakal balasin dendam keluarga gue ke Putri. Baik anak-anak, sekian yang bisa ibu sampaikan sekarang ya anak-anak. Jadi kalian harus berjuang, semangat untuk menjadi generasi emas SMA negeri swasta. Baik, untuk sekarang kalian bisa ke kelas kalian masing-masing. Balik kanan bubar, jalan!
Halo Pak Suryo, pengumuman proyek generasi emas sudah selesai. Para murid sudah kembali ke kelasnya mereka masing-masing. Baik, sekarang saya perintahkan kamu untuk menyebarkan artikel yang saya buat. Dan kamu harus pastikan orang-orang akan terpengaruh dengan artikel itu. Baik Pak Suryo. Ya, Permisi Dek. Ya, ada keperluan apa ya Pak? Datang ke ruang OSIS? Saya adalah komite yang diperintahkan oleh Bu Sur untuk menyuruh kamu menyebarkan artikel ini di laman majalah sekolah. Oh, Bapak komite itu kan ya udah berarti Bapak upload sendiri aja lah Pak di akun sekolah. Nanti passwordnya itu kalau nggak salah 22437889. Itu ya Pak, upload aja sendiri Pak di akun sekolah Pak. Saya nggak tahu soalnya. Oke, makasih Dek. Saya sudah upload ya di majalah sekolah. Terima kasih Dek. Aneh banget. Tumben komite sekolah yang upload sendiri artikelnya di akun sekolah. Kan biasanya Bima disuruh. Tapi Bima mana ya? Nggak ada sih dari tadi. Udahlah, bodo amat. Palingan artikel biasa doang. Ya kalah! Ah! Halo Pak Suryo, saya sudah berhasil menyebarkan artikel itu di akun majalah sekolah langsung. Bagus. Sekarang kamu sudah bisa pergi dari sekolah itu. Dan pastikan ya ajudan, tidak ada yang melihat kamu menyebarkan artikel itu. Siap Pak Suryo, laksanakan. Kenapa lo? Ada masalah? Lo coba buka akun sekolah deh. Ada artikel baru loh. Dan itu ngebahas lo tentang gue. Oh, ini pasti artikel dari Bapak kan? Kevin, ini gimana sih? Kok bisa ada artikel tentang lo di akun sekolah? Ganggu banget ya. Vel, artikel ini rencana kita selanjutnya. Rencana buat kita. Maksudnya? Artikel ini kiriman dari bapak gue buat kita ngancurin putri kaum rendahan itu. Hancurin putri? Wah. Gue suka sih sama rencana ini. Ternyata keluarga lo rencananya nggak bisa ditebak ya. Jelas lah, keluarga gue adalah keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Sekarang lo tahu kan apa yang harus lo lakuin? Pastinya gue bakal sebarin artikel ini di grup sekolah kita supaya semua orang bisa tahu tentang artikel ini. Guys, coba lihat akun sekolah. Ada artikel yang pasti bikin kalian kaget banget. Artikel dengan judul Raven Teladan Bangsa itu ya? Ini siapa yang ngerilis artikel ini? Isinya tentang Raven yang patut dicontoh karena dia baik hati dan tidak sombong. Isi artikelnya tuh muji-muji Raven semua, sumpah. Putri, Sari, coba cek notif paling baru di akun sekolah, cepetan! Kenapa, Jess? Kok kamu kayak panik gitu? Iya, Jess, bikin kaget aja. Artikel tentang Raven Teladan Bangsa. Ini semuanya isinya pujian tentang Raven ya. Di artikel ini juga nyenggol kamu loh, Put. Masa di sini kamu dibilang menyalahgunakan kekuasaan papamu? Di sini juga dibilang dia itu cuman anak pejabat baru yang cuma numpang gelar nama doang. Ya ampun, banyak banget loh sindiran buat kamu, Put. Kok bisa ya artikel kayak gini diupload di akun sekolah? Dari mana ya datangnya artikel ini? Apa-apaan artikelnya ini? Kenapa artikelnya ini nyindir putri segini ya? Pasti inilah ya Raven. Reksa, lihat nih artikel di akun sekolah. Isinya masa pujian tentang Raven semua? Isinya juga sindiran, tau gak sih? Kayak ini merujuk ke putri deh. Kok bisa ya artikel kayak gini lolos buat diupload di akun sekolah? Ya tuh Raven, setelah semuanya terhasut sama artikel lo,
Kita harus ngapain sekarang? Kita tunggu perintah selanjutnya dari bapak gue. Semoga deh rencana ini bakal berhasil. Lo ngeraguin rencana keluarga gue? Gue bakal pastiin ya, kalau Putri pasti bakal hancur sehancur-hancurnya. Akhirnya istirahat juga. Bosenin banget ya pelajarannya tadi. Sama, gue juga udah muak banget sama guru itu. Stafin, lo kenapa sih, Bang? Kenapa lo bikin gue kaget dari tadi? Lihat tuh. Iya, gue liat dia. Kenapa? Lo gak sadar apa, Vin? Ini kesempatan kita buat ngejebak Putri Sultan Abal-Abal itu. Buat ngejebak Putri. Gimana tuh? Lihat nih. Ini dia nih, bahan untuk kita ngejebak Putri Sultan Abal-Abal itu. Caranya, itu kan cuma video Putri yang lagi bengong kayak orang dongo. Sekarang itu udah ada teknologi namanya AI. Udah, lo editin ya, supaya Putri kesannya itu orang yang males. Nih, Vin. Gue baru ngerti sekarang. Tumbennya otak lo cair, nggak biasanya tolol kayak dulu. Ide gue itu emang gak pernah salah, Vin. Udah, lo cepetan editin videonya supaya gue bisa cepet sebarin videonya. Nih, udah gue pakai AI. Aku gak mau pikir di kelas, itu kaum rendahan aja yang punya pekerjaan. Aku itu kan anak dari pejabat tertinggi di kota ini, sekali lagi di kota ini. Jadi buat apa aku pikir di kelas kayak gitu? Itu menjijikan. Aku gak mau pikir di kelas, itu kaum rendahan yang punya pekerjaan. Ini dia nih, yang gue maksud. Langsung aja lo sebarin video itu, Vel, supaya Putri makin dibenci sama orang-orang. Udah gue sebar, Vin, ke semua grup sekolah. Sekarang kita tinggal tunggu efeknya aja. Putri pasti bakalan seru banget sih. Kita pergi yuk dari sini sebelum ada yang ngeliat kita di sini. Putri, kamu kenapa, Put? Kenapa kamu lemes banget? Kita ke UKS yuk. Aku gak apa-apa kok, King. Aku cuma agak capek aja, gak perlu sampai ke UKS. Yaudah kalau kamu maunya kayak gitu, aku temenin ya. Iya, makasih ya, King. Iya, dia pindah sekolah gara-gara... Lo kenapa? Aku kaget gitu? Lihat nih guys, video Putri. Kalian tonton aja lo sendiri. Astaga, lo dapet dari mana videonya itu? Video itu disebar di grup kelas. Ih, kok Putri kayak gitu ya? Padahal aku kira dia tuh cewek baik-baik loh. Iya, langsung hancur kepercayaan gue sama Putri. Astaga, Bu, sudah lihat ini videonya Putri yang di-share di grup? Sudah, Bu. Dan saya sedikit nggak percaya loh kalau Putri itu kayak gitu. Hati saya sakit banget, Bu, ngeliat video itu. Ternyata saya selama ini salah tentang Putri. Tuh kan ibu-ibu, saya bilang juga apa? Lebih baik milih Rafin, tau gak sih, Bu? Yang sangat disiplin dan sangat inspiratif daripada Putri kan ibu-ibu. Yang itu lagi kena skandal loh sekarang. Ya ampun, bisa-bisanya ya Putri. Ini juga ya apa kata Bu Susi, kita nggak punya pilihan lain. Saya sepertinya bakal pindah dukungan deh, Bu. Sepertinya saya bakal dukung Rafin saja. Karena banyak kan yang mendukung Rafin sekarang. Kenapa, King? Kok kamu kaget kayak gitu sih, King? Aku dapat kiriman video.
Isinya tentang kamu, Put. Yang bilang kalau kamu males piket karena kamu adalah anak pejabat. Apa? Coba lihat, King. Ini kok bisa? Ini kan pas tadi aku duduk di sini. Mana artikel itu juga. Kamu tenang aja, Bud. Aku tahu siapa yang buat skandal itu buat kamu. Siapa, King? Siapa orang yang bikin artikel sama video ini, King? Aku curiga sama Feli dan Raffin. Soalnya dari tadi dia kegirangan banget. Jadi aku yakin mereka yang buat video itu. Mereka harus dikasih pelajaran. Tunggu, King! Kamu gak usah lakuin itu, King. Aku takut nanti kesannya aku makin bersalah. Diamin aja ya, King. Tapi mereka udah keterlaluan, Put. Kalau kamu biarin, kamu pasti bakal diserang sama mereka. Aku tahu, King. Tapi please, King. Kali ini biarin aku sendiri aja sebentar ya, King. Boleh kan? Ya udah kalau itu yang kamu mau. Kalau kayak gitu, aku balik kelas dulu ya. Tapi ingat, kalau kamu perlu bantuan, bilang sama aku. Iya, King. Makasih ya, King, udah peduli sama aku. Ya, sama-sama. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Jaga diri kamu. Aku nggak mau piket di kelas. Itu kaum rendahan aja yang punya pekerjaan. Aku itu kan anak dari pejabat tertinggi di kota ini. Sekali lagi di kota ini. Aku nggak mau piket di kelas. Itu kaum rendahan aja yang punya pekerjaan. Aku itu kan anak dari pejabat tertinggi di kota ini. Sekali lagi di kota ini. Jadi buat... Ya ampun. Masa Putri seperti ini sih? Perasaan Putri itu sifatnya tidak seperti ini. Tapi di tempat ini biasanya kan ada CCTV. Apa aku coba lihat dulu ya CCTV di tempat ini? Siapa tahu sebenarnya Putri itu tidak berbicara seperti ini. Coba aku lihat dulu deh CCTV-nya. Kelas Putri. Nah, ini dia. Ini kan? $100.200.000. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini, guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, guys!